Ya, kembali lagi di Sedang Bertani. Kali ini kita di segmen Cherry Farm, yaitu cerita farming. Dan beberapa hari yang lalu, sekitar hari Selasa, itu Kepulauan Sumatera mengalami yang namanya blackout collapse by electricity, atau pemadaman listrik massal. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di saat itu? Kenapa pemadaman listrik ini bisa serentak dari Aceh, Medan, Jambi, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Palembang? Dan kenapa banyak teori-teori atau asumsi liar dari masyarakat terkait hal ini? Kira-kira apa aja asumsi-asumsi masyarakat terkait ini? Wah, mari kita bahas di video kali ini. Teman-teman harus lihat video satu ini tentang pemadaman listrik dari pihak PLN-nya sendiri ya. Sekali lagi kami atas nama PT PLN mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi di masyarakat, karena sistem kelistrikan terutama di Sumatera bagian selatan, tengah, dan utara mengalami gangguan. Kami sekali lagi memberikan upaya yang terbaik, mengerahkan seluruh kekuatan yang kami punya, dan kami terus siaga agar sistem kelistrikan bisa segera pulih kembali. Jadi inti dari klarifikasi pihak PLN itu adalah adanya kerusakan atau masalah di transmisi yang ada di Muarubungo, Jambi, sehingga pemadaman listrik pun terjadi di wilayah Kepulauan Sumatera. Nah, dan dari klarifikasi tersebut, artinya memang ada bagian-bagian yang bermasalah dari kelistrikan yang ada di Muarubungo, sehingga transmisi pusat tersebut mempengaruhi area-area yang ada di Kepulauan Sumatera. Artinya karena tersebutlah kenapa bisa terjadi pemadaman listrik. Dan pemadaman listrik ini sewaktu itu diperkirakan hampir sekitar 6-8 jam dan memakan waktu sekitar 2 hari. Jadi banyak kendala-kendala yang terjadi ya pada beberapa wilayah, hampir di seluruh Kepulauan Sumatera ini mengalami pemadaman listrik, dan tentunya sangat berpengaruh bagi teman-teman yang bekerja sebagai seorang WFH dan beberapa pekerja-pekerja digital tentunya ya, yang tidak memiliki genset. Panik. Dan juga tidak hanya itu, tetapi masalah yang terjadi pun juga pada bagian sinyal telepon atau internet yang terpengaruh, karena tower dari WiFi secara umum yang dipakai oleh wilayah Sumatera ini itu berasal dari salah satu provider. Jadi providernya ini juga terafiliasi atau terkoneksi dengan aliran listrik dari PLN. Nah, itu dia. Sehingga tidak hanya pemadaman listrik, tetapi juga kepanikan warga dengan hilangnya sinyal internet gitu. Jadi tidak hanya WiFi, tapi juga sinyal-sinyal bar di internet. Hal-hal ini juga membuat matinya beberapa pekerjaan-pekerjaan lainnya ya teman-teman ya. Tidak hanya itu juga, tapi juga beberapa jalanan pun terjadi chaos ya, sedikit chaos ya, tidak terlalu ya. Seperti di rambu-rambu lalu lintas itu juga banyak yang bermasalah, dan juga ada di beberapa bagian-bagian pekerjaan lainnya yang benar-benar membutuhkan area pelistrikan. Mungkin beberapa hotel yang bisa dibilang hotel-hotel yang bintang 3 ke atas itu sudah pasti mereka menyediakan genset atau listrik darurat, sehingga tidak ada yang terjadi yang namanya itu
kepanikan di hotel atau yang terkurung di lift, tidak ada, kecuali hotel-hotel yang bintangnya 2 ke bawah. Nah, itu pasti panik itu karena mereka tidak mengetahui yang namanya ada pemadaman listrik dan tidak ada siap siaga akan hal tersebut, sehingga beberapa kasus kemarin itu ada warga yang terkurung di lift hotel itu. Jadi panik juga itu mah pastilah. Dan ini juga bisa menjadi apa ya, sebuah bentuk kesiapan bagi beberapa staf-staf hotel atau pemilik hotel untuk meningkatkan kewaspadaan jika terjadi hal yang seperti kemarin. Nah, dan saya melihatnya itu sebagai sebuah kasus yang sangat-sangat menarik ya, di mana orang-orang akhirnya kembali di saat sebelum Nikola Tesla menemukan listrik. Nah, coba bayangin, kalau misalnya Nikola Tesla ini tidak lahir, artinya sampai sekarang kita masih gelap ya. Untung Nikola Tesla lahir, dan lahirnya pun juga karena ada penasaran terhadap sebuah ilmu kelistrikan, akhirnya ya terciptalah listrik yang kita nikmati sekarang. Dan banyak juga berupa meme-meme yang dilontarkan oleh masyarakat, seperti hidup di zaman prasejarah lagi, kita akan berburu lagi, kita akan hidup di goa lagi, kita akan melukis di dinding-dinding lagi. Rakyat Sumatera sepertinya di saat itu benar-benar kolaps dan panik juga ya. Tapi bagusnya tidak ada hal-hal yang kriminal terjadi. Tidak ada istilahnya itu kayak memanfaatkan momen, juga syukurnya tidak ada berita terkait hal itu. Dan respect ya, respect sekali. Oke, kita masuk ke pembahasan yang mana banyak sekali asumsi liar dari masyarakat terkait pemadaman listrik di malam itu. Jadi kejadiannya ini malam teman-teman, tidak siang, tidak pagi, tidak siang, tidak sore, tapi malam sekitar jam 8 malam ya. Di tempat saya sekitar jam 8 malam. Asumsi liar yang pertama itu lahir dari sebuah komentar yang ini. Yang menyebutkan bahwasanya kenapa bisa terjadi pemadaman listrik itu karena ada UFO. Bayangin, orang memikirnya pemadaman listrik ini secara general pasti ya ada gangguan ya. Tapi masyarakat Indonesia sekarang sepertinya tidak akan lepas dari sebuah pemikiran yang kontroversi dan konspirasi. Jadi karena hal itu sangat menarik untuk dibahas gitu, untuk dipertanyakan. Dan salah satu dampak yang terjadi ini karena UFO teman-teman. Jadi akhirnya melahirkan asumsi yang membuat saya itu kayak waduh, ini kenapa bisa terlahir pemikiran seperti ini. Tapi saya akhirnya memikirkan beberapa hal yang kalau dilihat dari bagaimana ekonomi di dunia sekarang, bagaimana politik di dunia sekarang dan lain sebagainya, itu sangat-sangat abstrak, sangat-sangat yang menurut saya itu wah ini nggak mungkin terjadi, tapi malah terjadi. Dan dengan komentar tersebut akhirnya itu memunculkan kepercayaan saya sekitar ya 10% lah ya. Loh, bisa jadi ada makhluk ekstraterestrial yang mencoba untuk mengganggu listrik di Pulau Sumatera ini dengan tujuan mereka gitu, atau ya berupa salah satu tahap pertama dalam bentuk invasi juga bisa jadi ya. Kita nggak tahu ya apa tujuan mereka gitu ya, atau mereka ingin mencoba untuk mencari tahu resep rendang gitu, tapi mereka tidak mau menampakkan diri mereka secara eksis kepada masyarakat karena mereka tahu nantinya bakal ada goncangan masyarakat atau peperangan ini lain sebagainya gitu ya, sehingga mereka berupaya seperti assassin, mereka mematikan listrik secara massal dan kemudian mereka akan turun untuk mencuri resep rendang dan mengambil beberapa ekor sapi, kemudian akan mereka bawa ke planet mereka gitu, sehingga rendang akan dikenal di planet lain, tidak hanya di sebuah negara yang ada di bumi ini, tapi di planet ya.
Kita tidak tahu ya. Dan itu adalah asumsi yang pertama yang menurut saya itu sangat-sangat wah, gitu ya, sangat lucu sekali ya. Dan ya bisa jadi juga karena alien dan di saat kepanikan warga di saat itu ya lahir pemikiran seperti itu. Dan kemudian juga ada asumsi berupa barang haram yang masuk ya itu. Ini kayaknya seperti sebuah skema yang dijalankan oleh pemasok barang haram ini untuk ke Pulau Sumatera, sehingga saking banyaknya itu tidak boleh masyarakat tahu gitu, atau pihak-pihak lain yang menanggulangi ini tidak boleh tahu. Artinya memang harus dimatikan listrik ini gitu. Bisa jadi mereka sudah mengetahui bagaimana transmisi listrik di Pulau Sumatera ini, kemudian mereka rusak. Dan ketika pemadaman massal terjadi, akhirnya mobil-mobil pembawa barang haram ini masuk gitu kan. Waduh, kok bisa ada orang mikir seperti itu ya? Menurut saya kayak wow, itu sempat. Dan ini lebih meledaknya itu di X ya. Kalau saya baca di X itu mereka benar-benar ya berasumsi atau berkonspirasi dengan hal seperti itu, padahal ya belum ada bukti yang konkret terkait hal itu ya. Tapi mereka malah mikirkan hal yang seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya kita mencoba untuk berpikir rasional aja dulu, jangan memikirkan hal-hal yang menurut kita itu sangat-sangat membuat kegaduhan ini segala macam ya. Ya kita tidak tahu ya apakah itu benar atau tidak. Tapi ini salah satu asumsi yang sangat-sangat mirip dengan film-film atau movie-movie yang terkait dengan genre-genre seperti ini ya gitu ya. Artinya itu sangat banyak barang-barang yang masuk. Ya kita tidak tahu apakah benar ya, seperti itu atau tidak ya. Kalau saya pribadi itu sangat bisa dibilang saya lebih percaya dengan UFO. Saya lebih percaya dengan UFO atau makhluk ekstraterestrial yang datang dan mempengaruhi sinyal kita dan mencuri resep rendang daripada ini, karena ya tidak mungkin ya, kalau menurut saya tidak mungkin ya ada langkah-langkah atau step-step yang sedemikian rupa diciptakan sehingga barang haram ini bisa masuk dan diperjualbelikan nantinya gitu ya. Kalau saya lihat bagaimana pemerintah sekarang itu sepertinya memang sudah sangat menanggulangi hal tersebut, dan dari masifnya perdagangan hal-hal yang bisa, kalau misalnya kita contohkan itu terjadi ya, kita lihat negara kita tidak seperti negara Meksiko atau negara Brazil yang daerah-daerah tersebut memang benar-benar seperti itu tadi ya, benar-benar seperti itu tadi. Malahan malam itu ya dimatikan listrik, kemudian masuk barang-barang haram tersebut gitu, beberapa ton. Ini ton loh, bukan kilo lagi loh teman-teman ya. Dan kalau saya lihat dari atmosfer di Pulau Sumatera tidak seperti itu juga gitu, tidak ada dampak dari penggunaan barang haram tersebut mengakibatkan hal-hal yang sangat-sangat chaotic atau masif seperti di negara Meksiko atau seperti negara Brazil. Tidak. Tapi itu hanyalah pemikiran-pemikiran teman-teman mungkin ya yang suntuk kali ya, yang benar-benar lagi menggilakan teori konspirasi juga gitu, sehingga apa ya yang harus ku alasankan terkait hal ini? Oh ya udah, akan ku coba dengan pemikiran atau konspirasi bahwasannya ada barang yang bertoton masuk ke Pulau Sumatera. Ya, kalau misalnya kita minta pertanggungjawaban dari orang-orang yang memikirkan hal tersebut, ya mereka juga tidak punya alasan sebenarnya, tidak punya bukti konkret juga gitu. Ya. Nah, sebagai penutup ya apapun yang sedang terjadi di wilayah Sumatera di saat kemarin itu, kita harapkan jangan terjadi lagi. Dan kita juga sudah melihat bagaimana masifnya masyarakat ini panik ya, sempat panik juga, yang
orang tidak bisa mencuci baju, orang tidak bisa bekerja secara digital, secara online, orang juga tidak bisa menyetrika baju dan hotel-hotel pun mati, sehingga cukup berdampak secara APBD daerah masing-masing ya. Itu pasti ya. Dan semoga tidak ada terjadi lagi. Ini juga menjadi sebuah pelajaran juga bagi teman-teman di PLN, dan juga bagi kita tetap menghargai ya yang namanya itu genset atau lilin. Nah, kalau saya pribadi di saat itu ya memang kayak sudah biasa, karena di daerah saya ini sering terjadi pemadaman listrik gitu tanpa sebab, sering ya. Akhirnya secara global, bukan global juga ya, secara separuh nasional bisa merasakan yang namanya kampung saya tanpa listrik ya, ya. Kalau masyarakat sini mah sudah biasa, apalagi waktu kejadian longsor mah sudah biasa juga, karena ya waktu longsor itu seminggu teman-teman pemadaman listrik ya, karena itu ada alasannya gitu, longsor. Tapi di hari-hari biasa, bahkan sebelum longsor sudah biasa pemadaman listrik di sini. Mungkin teman-teman PLN menganggap ya orang-orang kampung ya tidak perlu internet, tidak perlu atau tidak ada kegiatan yang berkaitan dengan internet atau kelistrikan. Kita juga ada penting dengan hal itu ya. Ya, semoga tidak ada pemadaman listrik lagi, karena dua asumsi tadi cukup membuat saya menggelitik. Oke. Sampai jumpa di Cherry Farm berikutnya. Kita sudah sebelumnya membakar gulma-gulma kita ya, dan mungkin sedikit lagi kita akan menanam. Oke. See you guys. Bye.